Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Eko Wiono. Kali ini tidak mereview kambing ya. Kali ini saya akan berbagi tips cara mencegah penyakit PMK atau penyakit yang lainnya. Ini saya pelihara 5 ekor sapi. Nah, caranya kita harus menjaga kebersihannya kandang. Kita bersihkan tempat makannya tiap pagi. Kalau tempat makan itu dibersihkan 1 hari sekali, nggak apa-apa. Kita sapu-sapu untuk bagian depannya. Dan kita mandikan. Kalau kita timpal kotorannya itu tiap pagi dan sore. Dan untuk memandikan itu tiap pagi. Jadi tiap pagi itu saya mandikan karena ini dekat dengan dapur ya. Ini di belakang sapi ini sudah dapur rumah. Jadi tiap pagi itu saya harus memandikan. Saya semprot. Kalau badannya itu banyak kotorannya, kita sikat-sikat supaya bersih. Kalau setiap hari dimandikan itu tidak usah disikat badannya, itu cukup kita semprot sudah bersih. Kalau sampai 3 hari 2 hari tidak dimandikan itu susah sekali untuk membersihkan kotoran yang ada di badannya. Dulu itu saya penggemukan sapi jantan ada 6 ekor dan sekarang ini saya beralih ke branding ya. Kalau dulu itu karena sering memandikan jantan itu, jadi keterusan walaupun ini betina tetap saya mandikan. Karena dekat dengan dapur juga sih. Jadi biar tidak jorok. Nah, ini kita mandikan sampai benar-benar bersih dan kita semprot untuk bagian lantai-lantainya supaya tidak licin. Karena ini saya tidak memakai karpet. Jadi ini lantainya kalau terkena kotoran itu licin. Selain kita mandikan, kita harus memberi vitaminnya rutin supaya ya sapi kita itu sehat, makannya juga lahap. Kita beri vitamin setiap 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali. Nah, ini sangat licin, jadi lantainya itu saya semprot terus. Jadi ini memandikannya itu sekitar pukul 9 atau 10 ya. Kalau tidak jam-jam segitu kan masih dingin, kasihan ini ternaknya. Jadi saya mandikan itu sekitar pukul 9 dan 10. Nanti selesai kan sudah cuaca panas. Ini sapi saya ini kan 4 betina, yang 1 itu jantan masih kecil. Jadi tidak saya mandikan, kasihan karena masih kecil itu biasanya kalau dimandikan atau terkena air banyak itu bisa cacingan. Jadi cuma saya semprot-semprot itu kaki-kakinya yang kotor, untuk badannya itu tidak saya semprot. Kita semprot yang ini sampai selesai. Nanti baru kita akan semprot disinfektan untuk bagian tubuhnya. Nah, ini saya sudah selesai memandikannya, sudah bersih. Nah, kalau bersih itu sapi juga cepat gemuk. Nah, ini yang masih menyusui saja masih gemuk, tidak kurus. Nah, seperti ini ya. Ini juga gemuk. Ini anaknya yang induk besar tadi gemuk karena tiap hari dimandikan. Seperti ini ternak-ternaknya kalau kita menjaga kebersihannya. Padahal ini induknya masih menyusui.
Lalu kita semprot disinfektan ya. Kita semprot-semprotkan ke badan sapi dan juga lantai-lantainya kita semprot semua sampai merata ya. Disinfektan ini kita beli di peternakan, toko peternakan ini ada. Biasanya untuk menyemprot ayam, petelur, ayam horen, ayam soyor itu juga nyemprotnya pakai ini. Karena ini juga digunakan untuk sapi juga, jadi aman. Kita semprot ke seluruh bagian tubuhnya dan seluruh lantainya. Kita semprot sampai benar-benar merata ya, bagian tubuhnya terutama. Nanti setelah itu bagian samping-samping kandang, lantainya, tempat makannya, dan depan makanan itu, makanan sapinya ya, supaya bakteri-bakteri atau virus-virus itu tidak menyerang sapi kita atau ternak kita. Untuk lantainya itu kita semprot khusus pakai formalin dicampur dengan Bipol, itu juga bisa, atau kapur barus, dan disemprotkan pada kukunya sapi. Jadi jangan ke badannya, cukup ke kukunya dan lantainya kita semprot pakai formalin dan Bipol atau kapur barus untuk mencegah penyakit kuku itu ya. Kalau untuk badannya itu kita cukup pakai disinfektan. Kalau untuk badan ternaknya ya. Ini sekelilingnya juga saya semprot-semprot. Nanti disemprot pakai formalin dan kapur barus. Karena di Blitar ini sudah ada kasus PMK, jadi saya harus ekstra memberikan penanganan khusus, yaitu kebersihan dan juga kesterilan kandang. Jadi ini perawatan rutin. Biasanya cuma saya mandikan dan cukup saya bersihkan. Nah, ini saya kasih perhatian lebih dengan cara memberikan disinfektan serta penyemprotan lantai atau kukunya dengan formalin ya. Karena di wilayah Blitar ini sudah banyak yang terkena. Untuk wilayah Sutojayan, Gresik, Panggung-Rejo, serta Udanawu, Ponggok itu sudah ada yang terkena PMK. Jadi kita harus hati-hati, tetap waspada dan jaga kebersihan. Nah, ini untuk sekelilingnya juga saya semprot-semprot. Pemberian vitamin juga jangan lupa. Kita belikan vitamin untuk kesehatan supaya makannya juga lahap. Itulah tips-tips cara merawat sapi kita supaya tidak terkena PMK atau pencegahan penyakit PMK dan penyakit lain-lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Mas Eko Wiono ya guys. Karena subscribe itu gratis loh.